Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan memulai materi yang baru. Materi yang baru dengan judul Aku Citra Allah yang Unik. Jadi materi hari ini dengan judul Aku Citra Allah yang Unik. Tujuannya apa anak-anak? Tujuannya adalah anak-anak dapat menyadari akan keluhuran dirinya yang diciptakan Allah sebagai manusia yang merupakan citra Allah sendiri. Jadi tujuan materi hari ini adalah anak-anak dapat menyadari akan keluhuran dirinya yang diciptakan Allah sebagai manusia yang merupakan citra Allah sendiri. Lah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan berdoa. Maka, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena berkat penyertaan-Mu, kami dapat memulai pembelajaran kami hari ini. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan mengarahkan kami, supaya kami belajar mengenal diri dengan segala keunikannya, sehingga kelak kami mampu menempatkan diri secara benar dalam pergaulan dengan semua teman kami di sekolah kami dan juga dengan sesama di sekitar kami. Semoga dalam kebersamaan satu sama lain kami senantiasa meneladani Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah juru selamat kami sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Kalian sudah memulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa pembuka. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum mendalami tema pembelajaran ini, ada baiknya kita melihat siapa diri kita. Maka wajib kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapa aku? Atau dalam bahasa Inggris, who am I? Pada masa remaja, mungkin sebagian kita malah tidak pernah bertanya siapa aku. Tetapi sebagian orang yang lain selalu bertanya, siapa saya ini? Karena ia merasakan banyak atau selalu ada perubahan dalam dirinya. Perubahan apa saja? Yang pertama, misalnya saja komentar orang-orang di sekitar kita. Kalau dulu Anda masih ngompol, orang lain maklumi. Tetapi kalau sekarang Anda masih ngompol, orang lain pasti bertanya, pasti berkata, sudah besar kok masih ngompol. Perubahan fisik misalnya, yang laki-laki suara Anda berubah jadi besar, mulai tumbuh kumis, muncul jakun di leher. Anda yang perempuan mulai menstruasi, buah dada mulai membesar. Perubahan lain misalkan, Anda mulai tertarik pada lawan jenis, ya kan? Mulai suka dandan, memakai parfum, dan lain sebagainya. Nah, perubahan-perubahan dalam diri seseorang, baik lingkungan yang dihadapinya, sikap orang lain terhadap dirinya, maupun perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada dirinya, itulah yang mendorong seseorang untuk menemukan
jawaban atas pertanyaan who am I. Itu ya. Lah, maka anak-anak penting bagi setiap pribadi, ya setiap pribadi, untuk menemukan jawaban yang paling mendasar tersebut agar seseorang yakin akan dirinya sendiri. Bagi seseorang yang gagal menemukan jawaban, maka dapat berdampak pada sikap dan perilaku yang negatif. Misalnya, seseorang menjadi tidak percaya diri, membenci diri sendiri, tidak bisa menerima diri. Lah, anak-anak, untuk membantu menjawab pertanyaan siapa aku, who am I, dibutuhkan keterbukaan diri untuk melihat diri secara jujur dan bersedia dibimbing dalam terang iman. Terang iman dapat kita gali dari kitab suci. Kitab suci memberikan jawaban yang dapat membuka pengetahuan tentang diri remaja secara lebih luas dan mendalam. Yang pertama, kan, bahwa kita adalah pribadi yang unik, dan keunikan itu ternyata dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, bahwa sebagai pribadi yang unik itu oleh Allah dianugerahi martabat yang luhur, yakni diciptakan sebagai citra Allah yang baik adanya. Bahwa dalam keunikan yang ada dalam diri kita diajak untuk sadar akan panggilan kita sebagai citra Allah, yakni sebagai pancaran dan perwujudan Allah bagi sesama kita. Ini bisa dilihat dari Kejadian 1:26 sampai 28. Nah, anak-anak, setelah menggali diri, menemukan jawaban atas pertanyaan siapa saya, apa sih gunanya untuk kita, ya kan? Apa sih gunanya untuk kita? Yang pertama, kita diajak untuk dapat menerima diri akan segala keunikan diri, sehingga merasa bangga akan diri kita, merasa bangga, ya. Yang pertama itu apa? Merasa bangga. Yang kedua, kita diajak untuk mampu mensyukuri keunikan diri. Apa? Sebagai anugerah istimewa bagi diri kita. Yang ketiga, kita diajak dengan rasa bangga dan syukur dapat memotivasi diri untuk melakukan hal sederhana agar dapat benar-benar menunjukkan penghayatan yang benar tentang keunikan diri dan keluhuran martabat kita sebagai citra Allah. Anak-anak yang terkasih, untuk semakin mengenal atas segala pemberian Tuhan, marilah kita hening sejenak. Silahkan anak-anak dengan posisi yang nyaman dan rileks. Boleh duduk di kursi, boleh duduk di bawah, di lantai. Letakkan kedua tangan Anda
ada di paha Anda. Atur pernapasan Anda. Tarik napas, tahan, hembuskan. Perlahan tutuplah mata Anda. Atur pernapasan Anda. Tarik napas, tahan, dan hembuskan. Sekarang bayangkan di hadapan Anda hadir Tuhan Yesus, hadir Tuhan Allah dengan pakaian yang berkilauan. Tuhan Yesus hadir di depan Anda. Bayangkan Tuhan Yesus memberikan kado kepada kalian masing-masing. Jadi bayangkan Tuhan Allah memberikan kado kepada kalian masing-masing. Kado itu besar. Dan ternyata kado itu terdiri atas 4 lapisan. Lapisan yang pertama berwarna merah. Berisi tentang apa? Berisi hal-hal fisik. Misalkan rambut kalian lurus. Ternyata juga ada yang keriting. Hidung pesek, ada yang mancung. Wajah yang cantik atau juga tampan, dan lain sebagainya. Lapisan kedua berwarna kuning, berisi sifat-sifat baik yang kalian miliki sampai saat ini. Misalkan apa? Misalkan ramah, bersahaja, bertanggung jawab, jujur, sopan, dan lain sebagainya. Lapisan ketiga berwarna putih, berisi tentang bakat yang Anda miliki. Misalkan melukis, bernyanyi, bermain bola, bermain alat musik, bisa gitar, organ, kendang, piano, dan masih ada bakat-bakat yang lain. Misalkan matematika, bahasa Inggris, IPA, dan lain sebagainya. Lapisan keempat berwarna biru, berisi pengalaman-pengalaman yang menggembirakan yang kalian alami hingga saat ini. Misalkan kalian diajak oleh orang tua kalian rekreasi. Ketika ulang tahun dikasih hadiah oleh mama. Ketika Anda mendapat juara, mendapatkan hadiah, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, setelah Anda melihat semua isi kado Anda, ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas kado yang begitu indah yang kalian terima masing-masing. Sekarang perlahan-lahan buka mata kalian. Sadarilah
bahwa Anda sedang duduk dengan rileks di tempat kalian masing-masing. Anak-anak yang terkasih, Bapak minta Anda menuliskan isi kado kalian masing-masing di dalam kolom seperti ini. Ambil waktu yang cukup untuk mengingat kembali isi kado kalian. Fisik, misalkan tadi rambut lurus, ada yang rambutnya keriting ombak, ada yang matanya sipit, ada yang matanya besar, dan lain sebagainya. Sifat baik, bakat, kemampuan, pengalaman yang menggembirakan. Ini kalian masing-masing, bukan dari orang tua kalian, bukan dari orang lain, tetapi kalian masing-masing. Ditulis, dikenali, apa sih sifat-sifat baik saya? Apa sih fisik saya? Apa sih bakat dan kemampuan saya? Apa sih pengalaman yang menggembirakan yang sudah saya alami hingga saat ini? Pasti antara satu dengan yang lain berbeda. Nah, anak-anak, tema pembelajaran kita adalah Aku Citra Allah yang unik. Kenapa disebut unik? Disebut unik karena tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Keunikan itu dapat diamati dari hal-hal fisik, bakat, fisik, psikis, serta pengalaman yang menggembirakan yang dimilikinya. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Bagaimana orang menanggapi keunikan diri? Bagaimana? Ada yang bersikap positif akan menerima keunikan itu. Misalkan apa? Bangga bahwa dirinya berbeda. Bangga. Yang kedua, bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik adanya. Yang ketiga, ia tidak akan minder. Yang keempat, apa? Yang keempat, ia tidak berniat menjadi sama seperti orang lain. Yang kelima, ia tidak akan menganggap dirinya tidak berharga. Ya kan? Yang terakhir, ia tidak akan melakukan tindakan yang melawan kehendak Tuhan akibat ketidakpuasan terhadap dirinya. Hidupnya akan tenang dan mampu bergaul dengan siapa saja. Itu sikap positif dari menerima diri. Sikap yang negatif, yang pertama, ia merasa tidak puas, menyalahkan Tuhan, ya kan? Ini, ia dapat menolak diri sendiri, menyalahkan mama.
Yang ketiga, ia dapat melakukan tindakan apapun demi menutupi diri, misalnya operasi plastik. Nah, anak-anak yang terkasih, inilah bagaimana kita sudah mengenal diri kita masing-masing, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan diri sendiri, tetapi kita mampu menerima diri bahwa kita anugerah Allah yang unik. Ya, nah, ini anak-anak yang terkasih, materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini, semoga kita dapat bermanfaat, mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Tugasnya apa tadi? Tugasnya ada menuliskan kado dari Tuhan yang Anda miliki masing-masing. Mengerti ya nak ya? Oke. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan berdoa. Maka kita siapkan hati pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas pendampingan-Mu, penyertaan-Mu belajar kami hari ini. Semoga pelajaran hari ini dapat membukakan mata hati kami untuk senantiasa menerima diri dengan segala kelebihan dan kekurangan, sehingga akhirnya nantinya dapat mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Berkat Tuhan menyertai kalian semua.